Dusun Mantren Wetan terletak di lereng Gunung Andong. Mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Karena lahan yang luas, hasil pertaniannya sangat melimpah. Salah satunya adalah Bapak Sukarman. Mayoritas petani itu Pak, yo sayur-sayuran, yo ada apa? Sebagian buah tuh, kalau enggak, ya sebagian itu buahnya enggak ada tuh. Yang banyak itu sayur. Dibeli sama juragan-juragan tuh, dibawa ke Bandungan. Ada yang pasar Ngablak. Ya porsinya itu kalau lahan kosong itu dicangkul dulu. Setelah dicangkul nanti dikasih ya seperti rabuk seperti apa gitu, nanti baru ditanam gitu. Nah sebelumnya diberi benih-benih dulu di pasaran gitu, membeli benihnya lalu disemi, lalu kalau sudah baru ditanam gitu. Prosesnya kan gitu petani. Sayur itu enggak menentu tuh, kadang ya kadang naik kadang enggak naik gitu ya, kadang kalau pas naik itu ya mahal juga, kalau enggak naik ya standar gitu lah, ya cuma buat pokok ke ladang lagi gitu. Nah, kalau kesannya ya kalau enggak tanaman kalau enggak jadi itu loh, gagal panen gitu, ayo enggak dapat apa-apa. Hasilnya kalau tanam itu baik, kayak mudah itu loh, emang bisa buat beli apa-apa itu lagi senangnya petani gitu. Itu ya itu dana-dana itu yang paling itu Idul Fitri, merti dusun itu dua-duanya itu rutinitas 1 tahunan itu ada 2 kali itu buat gitu tuh, kepentingannya orang dusun. Allahumma sholli ala melaksanakan tiap tahun seperti isu selamatan, wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas dilimpahkannya dari hasil bumi, gunung, alam dan sekitarnya. Sona mangkat perang sabilillah. Perkenalan, saya Sudiman, Ahmad Mantren Wetan, Sidoarjo Ngablak. Kegiatan sehari-hari ya mulai pagi sampai sore ya. Yang pertama tadi rumput untuk ternak sapi. Nah, selanjutnya kalau sudah agak siang kerja di kebun atau ladang, pertanian sayur-mayur itulah yang jadi mayoritas kalau di saat sini. Kalau selanjutnya misalkan ada pekerjaan lainnya ya bisa untuk sampingan lah. Kalau seingat saya itu kan dulu saya sudah turun yang ke berapa lah, kalau saya menurut bapak saya itu sudah turun 3 kali. Dirinya itu kan kalau seingat saya tahu dengan orang tua saya itu kan tahun 1918 itu belinya Jalan Kipang. Saya sudah turun ke 3 kalau saya ini.
mbah saya, pak saya sekarang saya ini. Kalau itu ritual tahunan seperti saparan itu harus, hari raya harus. Kalau ada orang, misalkan ada orang hajatan atau ujar, itu harus dilakukan. Itu misalkan ada seminggu 3 kali sampai seminggu 4 kali bisa. Kalau ada orang hajatan atau ujar lah. Kalau misalnya orang Jawa, ini ritual itulah. Dulu kan ada orang anaknya sakit apa gitu, gimana itu kalau sudah mari saya ngiarke jarang kepang bawat, itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan itu ada, kalau misalnya gini desa sini kan misalnya ya kalau orang Jawa itu kan masih menggunakan Jawanya, itu ada yang menagih itu seperti danyang lah. Kalau misalnya danyang itu kalau sini ada, tidak bisa dimungkiri, tidak bisa misalnya ora kena diselai, ora kena dijanjeni. Janji ini ora nepati mesti ditagih. Itu kalau misalnya danyang. Kalau sesaji itu kan ada ya, kalau desa itu kan ada ingkung, ubor-ambenya semua itu ada. Itu pertama. Yang kedua itu ada tukang pasar. Yang namanya tukang pasar itu ya misalnya kalau wong Jawa ki cok makani Bathara Kala. Kalau sudah di ritual itu harus membawa itu, karena ya itu sengkolo kan. Misalnya ada orang kena di sana sudah dijanjeni kok tidak menepati janji, itu harus mesti ditagih dengan makhluk halus itulah. Misalnya kalau daerah sini, kalau dulunya itu masalah jarang kepang pakai gendera atau pakai pedang, itu kan kalau seingat saya, ceritanya mbah saya itu kan disuruh sama Klono Siwandono menyang negara Bali itu kan ngelamar Putri Kedaton lah misalnya. Itu Putri Kedaton lanjut kalau menjadi peperangan itu kan misalnya ada yang boleh, ada yang enggak, itu jadi peperangan. Kalau misalnya yang satu enggak boleh, yang ngelamar harus boleh, itu kan menjadi masalah. Ya itu misalnya kalau Klono Siwandono itu kan disuruh ke negara Bali, itu yang utama. Kalau misalnya yang disuruh Klono Siwandono itu kan ngelamar Putri Sronggolangit, itu ceritanya gitu. Itu namanya pedang Dulbakah. Itu kan benderanya itu kan cuma merah tok, itu berani. Kalau merah putih kan suci, berani. Kalau itu merah semua, itu berani semua. Jadi nggak mungkin kalau misalnya ngelamar peperangan itu kabeh aja menang. Itu ceritanya gitu. Orang dimasuki makhluk halus. Itu sebenarnya nggak tahu yang masuk itu siapa, yang nggak tahu. Tapi kalau misalnya lebar dimasuki makhluk halus itu ditanya nggak tahu itu ya. Kalau misalnya sini ya namanya danyang, itulah yang terus terang danyang. Itu minta yang dulu sudah ujar-ujar, nah diminta tanggung jawabnya. Kalau sudah diujar-ujari, sudah diluari, tidak boleh mengganggu yang menghajatkan kesenian Jalan Kepang Papat.